Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani dengan NIM 202211. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, tahapan pemodelan data. Yang kedua, apa itu entitas atau entitas, attributes atau instance, dan identifier atau pengidentifikasi unik. Ketiga, bagaimana kita menggambarkan tentang entity relationship diagram. Yang keempat, terkait kardinalitas dan opsionalitas. Kita masuk di tahapan pemodelan data. Tahapan pemodelan data ini merupakan seni merencanakan, mengembangkan, dan yang memungkinkan sekelompok orang bekerja sama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pemodelan data adalah proses pengumpulan konsep dan aturan penting yang membentuk bisnis dan mengembangkan secara visual di sebuah diagram. Modelan data ini terbagi menjadi tiga, yaitu pertama konseptual model, yang kedua logikal model, yang ketiga physical model. Pada konseptual model, fokuskan pada pengumpulan data yang diperoleh melalui komunikasi dengan user atau pengguna. Kemudian itu ada logical model. Logical model ini kita mentransmisikan atau mengirimkan apa yang sudah kita kumpulkan terkait dengan entitas dan aturan-aturan bisnis yang ada pada konseptual model. Ini kita gambarkan pada entity relationship diagram. Kemudian selanjutnya ada physical model. Dalam physical model ini kita mentransformasikan entity relationship diagram logical model menjadi tabel-tabel. Selanjutnya konseptual model. Dalam konseptual model terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu mengumpulkan kebutuhan bisnis fungsional dan informasi yang dibutuhkan. Kedua, mengidentifikasi entitas yang penting atau objek yang menjadi tabel di database dan hubungan antar entitas. Yang ketiga, tidak menyebutkan atribut atau objek yang menjadi kolom di database. Atau objek dan mengidentifikasi unik atau atribut yang menjadi primary key database. Yang keempat, mendokumentasi proses atau aturan bisnis. Selanjutnya logical model. Di dalam logical model juga terdapat beberapa bagian, yaitu pertama menggambarkan entity relationship diagram atau ERD. Yang kedua, menyebutkan semua atribut dari UID atau unique identifier diagram. Ketiga, tentukan opsionalitas. Yang keempat, menentukan kardinalitas. Selanjutnya physical model. Hal-hal yang harus ada di physical model yaitu pertama kelanjutan dari logical model, yang kedua menampilkan struktur tabel termasuk kolom primary key dan foreign key. Yang ketiga menentukan tipe data dari kolom-kolom dalam tabel. Yang keempat menjelaskan bagaimana objek yang harus diimplementasikan dalam database tertentu. Selanjutnya pengertian entitas, atribut, dan instansi. Di sini hal yang penting adalah sesuatu yang penting untuk bisnis tentang data mana yang perlu diketahui. Sebuah objek yang keberadaannya dibedakan terhadap objek yang lain. Contohnya, dalam sistem informasi akademik itu terdiri berupa mahasiswa, dosen mata kuliah, dan lain sebagainya.
Ya, entitas dapat berupa orang, benda, tempat, kejadian, dan konsep. Entitas memiliki atribut, entitas memiliki instans. Instans adalah kejadian tunggal dari sebuah entitas. Ini adalah beberapa contoh yang terdapat pada entitas yang akan dimasukkan pada tabel diagram. Selanjutnya, definisi atribut atau atribut. Pertama, beberapa atribut ada yang harus berisi nilai. Ini yang harus disebut dengan atribut wajib atau mandator. Kedua, misalnya dalam sebagian besar bisnis yang melacak informasi pribadi, nama diperlukan. Atribut lainnya mungkin berisi nilai atau biarkan nul. Ini merupakan atribut opsional. Ya, misalnya nomor telepon seluler seringkali opsional kecuali dalam aplikasi seluler atau nirkabel. Selanjutnya, Unity identifier yaitu atau ID yaitu identitas employee identifier atau yang kedua ini bisa berupa atribut tunggal atau kombinasi beberapa atribut yang membedakan employee dari yang lainnya. Jadi yang ketiga, informasi unik yang mengidentifikasi satu objek, misalnya employee mempunyai atribut ID, name, address, atribut mana dari employee yang dapat dijadikan sebagai. Selanjutnya di sini bagaimana kita menggambarkan entity atau entity relationship diagram. Ada hal-hal yang perlu kita ketahui, yaitu entitas diwakili oleh softbox, nama entitas berada di softbox, dan nama entitas selalu tunggal dan ditulis dengan huruf kapital. Inilah contoh penulisan konvensif atau penggambaran di IRD atau Entity Relationship Diagram. Selanjutnya, definisi atribut. Atribut tercantum di bawah nama entitas. Atribut wajib mandatori ditandai dengan tanda bintang. Atribut opsional ditandai dengan tanda O. Pengidentifikasi unik atau unique identifier ditandai dengan tanda pagar. Contohnya di sini seperti employee yaitu dengan ditandai dengan tanda bintang yaitu nama name, kemudian itu di sini ditandai dengan tanda lingkaran yaitu bersifat atribut opsional. Atau kata lain ditandai dengan lingkaran, dan identifikasi unik atau di identifier ditandai dengan pagar seperti relationship. Merupakan garis yang menghubungkan entitas. Garis ini dapat berupa garis lurus atau solid line atau garis line. Garis diakhiri atau para memiliki opsionalitas dan memiliki kardinalitas. Dan opsionalitas dan kardinalitas harus atau setiap pelanggan harus memesan satu atau lebih pesanan. Harus pada IRD gambarkan dengan garis terputus atau solid line, sedangkan mungkin gambarkan dengan garis terputus atau dot line. Sedangkan kardinalitas halnya sebenarnya seberapa banyak
setiap pesanan harus dilakukan dengan satu dan hanya pelanggan. Setiap pelanggan harus memesan satu atau lebih pesanan. Ini adalah contoh relationship yang pertama, yaitu relationship one to many. Jadi relationship one to many ini terbagi menjadi 4 bagian di sini. Yang pertama itu digampangkan semua menggunakan solid line dan diikuti dengan solid line, berarti satu ke banyak, dan ini satu ke banyak, dan ini juga satu ke banyak, dan ini juga satu ke banyak. Di sini kita mempunyai entitas pegawai yang di mana di dalamnya ada ID pegawai, pegawai, gaji, dan komisi. Dan pada entitas departemen ada ID dan nama departemen. Jadi jika kita membacakan dari entitas pegawai, di sini kita mulai dari setiap pegawai harus bekerja pada satu dan hanya satu departemen. Dan jika kita membaca dari entitas departemen, yaitu setiap departemen mungkin punya satu atau banyak pegawai. Selanjutnya di sini kita mempunyai contoh relationship money to money. Misalnya di sini kita mempunyai entitas siswa, entitas yaitu siswa dan guru. Adapun cara membacanya dari siswa, yaitu ini adalah setiap siswa mungkin belajar dari satu atau banyak. Jika kita membaca dari guru, yaitu setiap guru mungkin mengajar satu atau banyak. Setiap guru mungkin mengajar satu atau banyak siswa. Selanjutnya ada relationship one to one. Di mana di sini kita mempunyai entitas yaitu soal ujian dan jawaban. Dan ketika kita membaca entitas soal ujian, itu adalah setiap soal ujian harus mempunyai satu dan hanya satu jawaban. Dan kita membaca dari entitas jawaban, yaitu setiap jawaban harus satu dan hanya satu soal ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan dari di sini kita akan menjelaskan pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang materi yang pertama itu tahapan pemodelan, yang kedua itu physical model, dan yang ketiga fokus dan ketiga kali ini kita akan fokus pada materi kali ini adalah bagian mapping relationship, atau bagaimana kita mentransformasikan dari IRD diagram menjadi tabel-tabel, atau kita mentransformasikan dari logical model dari logical model menjadi physical model. Nanti di dalam tabel-tabel itu kita akan mulai mengenal tentang apa itu primary key dan foreign key. Ini adalah tahapan pemodelan data dimulai dari konseptual model. Konseptual model ini khususnya pada pengumpulan data yang diperoleh melalui komunikasi dengan user. Kemudian data-data yang kita peroleh hasil komunikasi dengan user tadi itu kita gambarkan menggunakan entity relationship diagram atau IRD. Kemudian nanti dari diagram ini kita akan transformasikan ke physical model. Physical model itu dari diagram ini nanti akan ditransformasikan menjadi tabel-tabel. Di sini ada beberapa istilah, misalnya di tahapan logical model, entitas nanti di physical model itu dia akan menjadi tabel.
atribut akan menjadi kolom atau field, dan instance adalah instance akan jadi baris atau data. Unique identifier akan menjadi primary key, dan relasi akan menjadi foreign key. Sini bisa kita simpulkan primary key adalah atribut unik sebagai pembeda antara data yang satu dengan data yang lain. Dan foreign key adalah atribut yang merujuk pada atribut kunci pada tabel lain atau tabel yang sama. Selanjutnya kita akan memberikan contoh bagaimana kita mentransformasikan dari model ERD diagram menjadi tabel-tabel. Jadi tabel-tabel pertama sini ada pertama misalnya di sini kita mempunyai relasi one to many atau satu ke banyak, hubungan entitas. Di sini ada hubungan entitas pegawai dan departemen, yang dimana departemen mempunyai satu atau banyak pegawai, sedangkan setiap pegawai itu harus bekerja pada satu dan hanya satu departemen. Jadi kita bisa katakan di sini hubungan antar departemen dan entitas pegawai itu adalah one to many atau satu ke banyak. Selanjutnya untuk menurunkan atau untuk mentransformasikan model di diagram ke satu ke banyak ini ke dalam tabel-tabel. Di sini itu satu entitas itu akan menjadi satu tabel. Ini tabel akan menjadi satu tabel. Ini tabel yang pertama. Ini ada tabel yang pertama yang dihasilkan misalnya tabel departemen. Di sini itu mempunyai kolom ID. Kalau di identifier itu physical model itu menjadi primary key. Physical model ini menjadi primary key. Kemudian nama departemen. Selanjutnya di sini ada tabel pegawai, ya, di mana kolomnya ada ID pegawai, nama pegawai, gaji, dan kalau ID pegawai di sini di itu menjadi K. Selanjutnya ada satu tambahan atribut atau kolom baru, yaitu departemen ID sebagai primary key. Jadi departemen ID itu yang nantinya akan merelasikan di kolom departemen ID di tabel pegawai atau di tabel pegawai di dalam kolom ID. Ya, dalam kolom kolom departemen. Atau kita bisa mengatakan bahwa tabel pegawai itu sebagai tabel child atau anaknya, sedangkan tabel departemen itu merupakan tabel parent karena tabel pegawai ini merujuk kepada satu kolom departemen ID tabel pegawai. Di tabel pegawai akan merujuk kepada kolom ID di tabel departemen. Jadi untuk model relasi one to many ini atau satu banyak entitas yang akan ditambahkan pada saat ditransformasikan menjadi tabel-tabel itu nanti akan bertambah satu kolom. Jadi akan bertambah satu kolom itu pada relasi pada relasi many-nya.
entitas yang akan ditambahkan pada saat ditransformasikan menjadi tabel-tabel itu nanti akan bertambah satu kolom pada relasi many-nya. Karena di sini entitas pegawai itu, kalau kita lihat relationship-nya maninya akan maninya jadi nanti di tabel pegawai itu akan ditambahkan satu buah kolom departemen ID. Departemen ID sebagai foreign key yang merujuk kepada ID di tabel departemen. Ini adalah contoh bagaimana kita mentransformasikan dari diagram menjadi tabel-tabel untuk relasi satu ke banyak. Contoh lainnya adalah seperti pegawai departemen pekerjaan. Departemen ke pegawai one many, pekerjaan ke pegawai one many. Jadi ini jika kita mentransformasikan menjadi tabel yang pertama itu departemen sama seperti tadi, ID dan physical modelnya akan menjadi primary key. Selanjutnya tabel kedua yaitu pekerjaan yang diturunkan dari entitas pekerjaan di ID yang jadi primary key. Selanjutnya tabel ketiga ada tabel pegawai yang dimana ada ID pegawai, nama pegawai, gaji, komisi. Dan di sini ada dua tambahan tabel yaitu departemen ID yang menjadi foreign key yang merujuk kepada kolom ID di dalam kolom departemen, dan pekerjaan ID yang menjadi foreign key yang menghubungkan ID di dalam kolom pekerjaan. Ini adalah contoh diagram dari transformasikan tabel-tabel untuk relasi one to many atau satu ke banyak. Selanjutnya contoh yang lain adalah bagaimana kita mentransformasikan diagram ini menjadi tabel-tabel itu recursive relationship. Recursive relationship bisa kita katakan sebagai entitas itu sendiri. Bisa kita lihat di sini departemen kepegawai itu adalah satu one to many atau satu banyak. Bisa dilihat di sini pegawai direlasikan ke entitas itu sendiri. Di sini ini adalah contoh recursive relationship. Ini yang dimaksud dengan recursive relationship. Jadi untuk mentransformasi menjadi tabel-tabel itu pertama di sini sama seperti tadi, di sini ada ID sebagai primary key dan nama departemen ini adalah atribut dari entitas departemen. Selanjutnya ada tabel pegawai yang dimana itu ada ID pegawai sebagai key, nama pegawai, gaji, komisi, dan departemen ID sebagai foreign key dan manager ID sebagai foreign key. Departemen ID ini merujuk kepada kolom ID di tabel departemen. Selanjutnya di sini ada kolom tambahan, misalnya di sini kita namakan sebagai manager ID.
eh, manajer ID sebagai foreign key yang merujuk pada tabel tabel pegawai. Jadi ini tujuannya agar kita bisa mengetahui. Jadi tujuannya ini adalah agar kita tahu bahwa pegawai itu dimanajeri pegawai siapa. Jadi manajer itu adalah pegawai juga. Di sini sudah ada contoh gambar diagram yang menggunakan recursive relationship. Bisa kita lihat di sini di kolom itu entitas pegawai berelasi dengan entitas itu sendiri. Kemudian di sisi yang lain kita mempunyai relasi departemen pegawai, yaitu departemen kepegawai yang relasi one to many. Selanjutnya di sini kita mempunyai relasi one to one, yang dimana entitasnya di sini ada pegawai dan meja kerja. Setiap pegawai menempati satu dan hanya satu meja kerja. Setiap meja kerja itu hanya satu atau harus satu ditempati oleh satu dan hanya satu pegawai. Jadi untuk model relasi one to one ini yang harus kita perhatikan adalah jadi yang harus itu bagian mana yang relasi ini yang opsionalitasnya itu harus. Lanjut tabel pertama di sini ada meja kerja yang isinya itu di mana ada nomor meja sebagai primary key, merek, keterangan, dan ID pegawai sebagai foreign key. Selanjutnya ada tabel pegawai yang di mana dalamnya itu ada ID pegawai sebagai primary key dan nama pegawai, gaji, komisi. Selanjutnya di sini ada jadi dalam tabel pegawai ini ada ID pegawai sebagai primary key yang merujuk kepada ID pegawai di dalam di kolom ID pegawai di dalam tabel meja kerja. Selanjutnya itu kita akan mentransformasikan relasi many to many. Di sini sudah ada entitas mahasiswa dan mata kuliah. Di sini kita mempunyai relasi mahasiswa dan mata kuliah. Di sini tiap mahasiswa itu harus mengambil satu atau banyak mata kuliah. Jika dibaca dari mata kuliah itu, setiap mata kuliah mungkin diambil satu atau banyak mahasiswa. Jika relasinya many to many, maka akan ditransformasikan jadi intersection entity. Selanjutnya di sini ada relasi identifying itu definisinya adalah mengambil primary key dari entitas asalnya. Ini adalah gambar jika kita sudah mentransmisikan ke dalam kolom seperti contohnya ini di dalamnya ada kode mata kuliah sebagai primary key dan nama mata kuliah, SKS, dan keterangan. Selanjutnya tabel berikutnya itu ada NIM sebagai primary key, nama mahasiswa, alamat, kota, dan email.
Selanjutnya itu ada NIM, kode NIM sebagai foreign key, kode mata kuliah sebagai foreign key, tahun ajaran dan nilai. Dan jika dikombinasikan NIM dengan mata kuliah dengan mata kuliah itu menjadi sebuah komposip, itu akan menjadi primary key. Baik, di sini saya sudah menggambarkan entitas mahasiswa, nilai, dan mata kuliah. Nilai ini merupakan instance section entity dan juga merupakan relation identifier dan itu juga merupakan relation identifier. Dan kita akan mentransformasikan relasi ini ke dalam tabel dengan cara kita dengan cara kita klik engineer relation model, kemudian kita klik engineer. Maka di sini akan muncul 3 tabel. Yang pertama itu tabel mahasiswa, mata kuliah, yang ketiga tabel nilai. Untuk tabel mahasiswa dan mata kuliah ini sama saja atributnya, sama dengan entitas mata kuliah. Yang berbeda di sini pada tabel nilai, yang dimana tabel nilai ini merupakan intersection entitas, yang dimana di dalam tabel nilai ini ada tahun ajaran, nilai mahasiswa, dan mata kuliah. Di sini artinya tabel nilai ini mengambil primary key pada mata kuliah, yang dimana primary key pada tabel mata kuliah ini adalah kode mata kuliah, dan mengambil primary key di tabel mahasiswa, yang dimana tabel mahasiswa ini primary key-nya adalah materi terakhir itu adalah di sini ada beberapa materi, yaitu tentang 1. Skenario proyek, 2. Menentukan entitas, atribut, dan identifikasi unik, 3. Identifikasi relationship, opsionalitas, dan kardinalitas, 4. Gambarkan entity relationship diagram menggunakan ORL data modeler. Selanjutnya di sini ada skenario proyek. Anda ditugaskan untuk membangun sebuah database di sebuah perusahaan kontrak. Ketentuan sebagai berikut. Perusahaan terdiri dari sejumlah karyawan. Perusahaan ingin mencatat data dari karyawan tersebut, diantaranya ada ID karyawan, nama karyawan, alamat, email, dan tanggal karyawan tersebut. Yang kedua, perusahaan mempunyai beberapa departemen. Setiap departemen terdiri dari sejumlah karyawan, seperti setiap karyawan di suatu departemen dipimpin oleh seorang manajer. Perusahaan perlu mengetahui manajer setiap karyawan di departemen tertentu. Perusahaan ingin mengetahui karyawan yang ditugaskan untuk beberapa pekerjaan pada satu waktu. Setiap pekerjaan dapat dikerjakan oleh banyak karyawan. Perusahaan juga perlu mengetahui kota dari setiap jenis pekerjaan yang sedang dilakukan. Setiap kota dapat terdiri dari beberapa pekerjaan, sedangkan setiap pekerjaan hanya ada di satu kota tertentu. Selanjutnya kita akan menentukan entitas, atribut, dan ID atau identifier diagram. Di sini di dalam entitas ini terdapat karyawan, departemen, pekerjaan, kota.
Di sini ada atribut. Dan di mana yang dimaksud atribut di sini adalah seperti di karyawan atributnya adalah ID karyawan, nama karyawan, alamat email, tanggal masuk, gaji, dan komisi. Dan di departemen atributnya adalah ID departemen, departemen. Dan di pekerjaan atributnya itu adalah ID pekerjaan, nama pekerjaan. Dan atribut di kota atribut kota yaitu ID kota dan nama kota. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat entitas dari relationship yang akan kita buat. Ini adalah tampilan awal ketika kita membuka model untuk buat entitasnya kita logical. Setelah itu kita ke sini kita tekan map dan buat entitas tarik. Sini kita klik nama entitasnya yaitu karyawan, harus huruf kapital semua. Lalu kita menambahkan atributnya. Atribut pertama adalah ID karyawan. Sebagai primary key. Atribut kedua yaitu nama karyawan. Sebagai mandator. Atribut ketiga yaitu alamat alamat itu opsional, jadi kita tidak tentang apapun. Atribut ketiga, keempat itu email. Sebagai mandator. Ya, misi. Ini adalah opsional, jadi kita tidak perlu tentang apapun. Kita tinggal oke. Baiklah, setelah kita membuat entitas dan atribut entitas kota dan sampai cara membuatnya ini sama dengan kita membuat entitas dan atribut karyawan tadi. Selanjutnya kita akan masuk pada mengidentifikasi adakah hubungan satu dengan entitas lain. Kita kasih opsionalitas dan kardinalitas, yang dimana ketentuannya setiap karyawan harus bekerja pada satu dan hanya satu departemen. Setiap departemen harus mempunyai satu atau banyak karyawan. Baiklah, di sini kita akan menghubungkan entitas departemen dan entitas karyawan dengan ketentuan yang telah ditentukan. Di sini kita akan menggunakan relasi one to many atau satu ke banyak. Kita akan mengisi di name on target, kita tulis yaitu bekerja pada.
Baiklah, baiklah di dulu berrelasi full cara menghilangkan itu dengan tulis dari tulis disional di entertainment. Dengan kelasnya terus kita ke show, waktu itu kita selabel. Baik keterangan itu bekerja pada dunia. Lanjut, setiap karyawan atau banyak karyawan. Setiap karyawan mungkin bikin satu dan karyawan. Untuk di sini kita tulis ini kita sini kan target di sini kita tulis di dan di sini kita tulis selanjutnya di target opsional ini kita checklist lalu oke. Di sini keterangannya sudah muncul. Baik, tentukan selanjutnya yaitu setiap karyawan mungkin ditugasi satu atau banyak pekerjaan dan setiap pekerjaan harus dilakukan satu atau banyak karyawan. Baik, untuk kan kita gunakan relasi one to one. Targetnya kita tulis dilakukan dan di sini ditulis oke. Kita lihat ini selanjutnya itu kita masuk ke terakhir yaitu setiap pekerjaan harus berlokasi satu dan satu. Setiap kota mungkin terdapat satu atau banyak pekerjaan. Baik, kan pekerjaan ya kita di sini kita tulis kilo untuk di name of target kita tulis berlokasi tetap baik. Ini mungkin ini saja hanya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.